Otherworldly Evil Monarch, Bab 113. Judul, Pemerasan. Penjaga gerbang berdiri memperhatikan dan menjawab, "Iya, 7 tuan muda keluarga Dugu memang datang untuk mencari tuan muda ketiga. Adapun kejadian lain, bawahan ini tidak tahu." Penjaga gerbang pernah bertugas di bawah Jun Wui di militer bertahun-tahun yang lalu. Bagaimana bisa dia tidak mengerti maksud yang terakhir? Jadi itulah yang terjadi. Kedengarannya seperti anak-anak hanya bercanda satu sama lain. "Mengapa kita harus terlibat?" Jun Wui bertanya sambil menatap Dugu Wudi dengan acuh tak acuh. "Brother Dugu, aku malu bahwa seseorang yang terhormat seperti kamu harus datang ke sini untuk masalah ini di antara generasi muda." "Haha, aku tahu bahwa kamu benar-benar menyayangi anak-anak kamu." Wajah panjang Dugu Wudi tiba-tiba memerah sembari berkata, "Aku sendiri tidak terlalu peduli dengan anak-anak ini, tetapi orang tuaku khawatir dan memaksaku untuk datang dan melihatnya. Akan sangat disayangkan jika ketujuh anak itu terbawa suasana dan menyebabkan ketidaknyamanan bagi keluarga Jun." "Ya, haha, itu sangat disayangkan." Jun Wui tersenyum ringan dan melanjutkan, "Tapi kita para tetua keluarga Jun tidak pernah ikut campur dalam urusan antara junior. Jika saudara Dugu perlu mencari putra dan keponakanmu, maka kamu harus berbicara langsung dengan keponakanku, Jun Mosie. Tubuhku selalu sakit dan nyeri. Aku sudah mulai merasa tidak enak badan dari percakapan singkat kita." Ini sedikit memalukan. Wajah Dugu Wudi berubah menjadi ungu. Dia bersenandung dan bersuara untuk waktu yang lama, tapi tetap tidak bisa berkata-kata. "Aku perlu berbicara dengan Jun Mosie? Apakah kamu bercanda? Apakah kamu tahu siapa aku? Siapa dia? Belum lagi aku juga seorang penatua. Tapi, semua orang tahu bahwa tubuh dan kesehatan tuan ketiga keluarga Jun tidak dalam kondisi terbaik. Meluangkan waktu untuk berbicara dengan aku sudah memberikan wajah. Aku tidak bisa memaksa diriku untuk memintanya melakukan apapun. Kamu, cepat pimpin Jenderal Agung Dugu ke halaman tuan muda." Jun Wui tersenyum sambil menangkupkan tinjunya. "Saudara Dugu, anggap saja rumah sendiri. Aku berasumsi kamu pasti masih akrab dengan kediaman keluarga Jun. Adikmu sedikit lelah, jadi aku akan pergi dulu. Kakak ketiga tidak perlu mengkhawatirkanku. Jaga dirimu." Dugu Wudi memaksakan senyum, merasa sangat canggung dan tidak nyaman. Meskipun keluarga Dugunya hanya melaksanakan perintah kaisar bertahun-tahun yang lalu, mereka masih bergerak ke keluarga Jun pada saat yang sangat canggung ketika yang terakhir baru saja mengalami kematian tragis dari 2 putra hebat mereka dalam pertempuran. Karena itulah Jun Wui selalu berprasangka buruk terhadapnya. Selama bertahun-tahun, Dugu Wudi selalu ingin menyelesaikan kesalahpahaman ini. Meski hati nuraninya jernih, ia selalu menundukkan kepalanya tanpa sadar setiap kali harus menghadapi Jun Wui. Karena sifatnya yang jujur dan lurus, dia selalu menyesal tidak berdiri di samping Jun Wui saat dia sangat membutuhkannya. Dan kemudian keluarganya. Meskipun keluarga Dugu selalu ingin membantu keluarga Jun, tetapi Jun Mosie di sisi lain, memukuli anak itu 8 atau 10 kali masih belum cukup. Dia hampir merasa itu adalah tugasnya untuk bertindak menggantikan Jun Wuhui dan mengajari putranya pelajaran. Dengan napas dalam-dalam, Dugu Wudi masuk ke dalam kediaman Jun. Auranya yang luar biasa telah sangat berkurang. Dia tahu bahwa Jun Wui pada dasarnya menasihatinya untuk membiarkan anak-anak menyelesaikan masalah sendiri. Sebagai seorang penatua, tidak pantas baginya untuk melibatkan diri dalam urusan mereka. Dugu Wudi meraung di dalam hatinya. "Aku juga tidak ingin terlibat." Namun, perasaan yang tak bisa dijelaskan menguasai dirinya saat melihat wajah tenang Jun Wui. Kemiripan yang mencolok itu seolah-olah dia melihat kakak laki-lakinya yang paling dihormati dari bertahun-tahun yang lalu. Kemarahan apapun dengan cepat menghilang di dalam hatinya. Melihat Jun Mosie berdiri di kejauhan, aura mengesankan Jenderal Agung Dugu tidak bisa membantu tetapi memancar keluar sekali lagi. "Aku mungkin merasa bersalah di depan paman ketiga kamu, tetapi bagaimana mungkin jenderal ini tidak marah melihat bagaimana kamu bermain cepat dan lepas dengan putriku? Tunggu saja dan lihat bagaimana aku menyortir kamu, bocah kecil." Di mana gerbang ke halaman di belakang Jun Mosie? Gerbang itu jelas dihancurkan oleh Dugu Ying dan saudara-saudaranya, namun Tuan Muda Jun tetap sangat sopan dan membungkuk saat Dugu Wudi mendekat. "Jadi ternyata Paman Dugu menghormatiku dengan berkunjung.
Melihat paman telah membuat hari keponakan kecil paman. Silakan cepat masuk. Dia melambaikan tangannya untuk menyambut. Jenderal Agung Dugu tidak dilindungi undang-undang saat dia berjalan lurus ke dalam, melirik sekilas ke bagian dalam halaman di belakang Jun Mo Xie. Dugu Wudi menarik napas. Bagaimana bisa semuanya berantakan seperti ini? Ketujuh anak brengsek itu melakukan ini? Kalian semua akan berada di dunia yang terluka. Dugu Wudi sangat marah. Dia telah menjelaskan secara eksplisit bahwa mereka akan merebut Jun Mo Xie tanpa menyebabkan kerusakan pada properti keluarga Jun. Bagaimana semuanya jadi seperti ini? Bagaimana ini bisa bagus? Apalagi yang bisa dikatakan selain itu kesalahan tujuh bajingan itu? Auranya yang mengesankan pasti agak mengempis. Ketujuh kakak laki-laki melihat bahwa koleksi anggur keluargaku cukup bagus dan minum terlalu banyak, haha. Jun Mo Xie tersenyum, tetapi ekspresi wajahnya membuat orang lain merasa tidak nyaman. Mereka semua tertidur. Anggur yang enak, minum terlalu banyak, apakah ini pertama kalinya mereka minum? Mereka mabuk berat sampai tertidur? Puih, apakah ini cara aku mengangkat orang-orang yang tidak berguna ini? Wajah Dugu Wudi langsung menggelap. Tunjukkan jalannya padaku. Dia berbalik dan bersiap untuk pergi, tiba-tiba berbalik lagi, menunjuk ke arah Jun Mo Xie dengan jari seukuran wortel. Nak, aku memperingatkanmu untuk menjauh dari putriku. Aku akan membiarkan kamu turun dengan ringan kali ini untuk menghormati ayahmu dan paman ketigamu. Jika ada waktu berikutnya, aku akan mencabik-cabik kamu dan memberi kamu makan anjing-anjing. Jun Mo Xie menatapnya dalam dengan senyum berseri di wajahnya. Cahaya tajam melintas di matanya saat dia perlahan mengulurkan tangannya dan mengarahkan jarinya ke Dugu Wudi. Pria tua, aku tidak peduli jika kamu sakit leher yang terkenal di istana kekaisaran. Jangan bertingkah begitu berani di kediaman Jun. Aku tidak akan tahan dengan perilaku seperti ini. Dan aku mungkin juga memperingatkan kamu sekarang. Jangan biarkan putrimu menggangguku lagi. Aku tidak akan melanjutkan masalah ini karena persahabatan kedua keluarga kita. Jika ada waktu berikutnya, aku akan memastikan untuk menjadikan kamu kakek dari pihak ibu putraku. Dugu Wudi hampir pingsan karena amarahnya. Bukannya dia tidak sadar bahwa orang lain memberinya julukan sakit di leher. Tetapi tidak ada yang berani mengatakannya di depan wajahnya. Pria ini adalah orang pertama yang mutlak melakukannya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Dia mengangkat tangannya yang terbuka ke atas, siap untuk menyerang. Jun Mo Xie tidak mundur, melainkan menegakkan punggungnya dan mengangkat wajahnya dengan menantang. Dugu Wudi tidak pernah menyerang pada akhirnya. Dia tetap putra kakak Wuhui apapun yang terjadi. Itu sudah cukup bahwa anak laki-laki dan keponakannya telah memukulinya. Serangannya pasti sangat berat. Menelan amarahnya, dia mengikuti Jun Mo Xie ke pintu kamar samping dan mendengar mengi dan mendengkur yang mengguncang surga datang dari dalam. Mendengar irama dengkuran yang terukur, dia tidak bisa membantu tetapi mulai merasakan kemarahan meningkat di dalam hatinya. Bang! Dia menendang pintu kamar dan meraung keluar. Dapatkan maaf atasnya sekarang. Dengkur terus berlanjut. Bau alkohol yang menyengat keluar dari ruangan. Hidung Dugu Wudi hanya bisa bergerak-gerak. Anggur apa ini? Bagaimana bisa baunya seharum ini? Kembali ke akal sehatnya, dia melihat bahwa tidak ada satupun putra atau keponakannya yang bergerak dan masih tertidur lelap. Kemarahan Jenderal Besar Dugu meledak di dalam hatinya saat dia dengan cepat masuk ke dalam dan melanjutkan untuk meninju dan menendang seperti sedang memukul karung tinju. Dengkur terus berlanjut. Dugu Wudi tertegun. Tuan Muda Jun mencibir. Kamu pikir anggur yang aku suling hanyalah sampah biasa? Saat ini, mereka tidak akan bisa bangun bahkan jika kamu memukulinya sampai mati. Minum sebanyak yang mereka lakukan, aku bahkan tidak akan terkejut jika mereka mabuk sampai mati. Bagian terbaiknya belum datang. Seseorang datang dan bawa ketujuh bocah ini keluar. Dugu Wudi ingin merangkak ke dalam lubang dan mati. Ini ternyata hari yang paling memalukan dalam hidupnya, tetapi dia tidak tahu bahwa harinya akan menjadi yang terburuk. Tunggu sebentar. Jun Mo Xie tertawa dingin. Apakah Jenderal Agung mengira kamu bisa datang dan pergi sesukamu? Menurut keluarga Dugu, tempat seperti apa kediaman Jun itu? Apa yang kamu inginkan? Dugu Wudi berbalik, wajahnya buas, terlihat seperti dia hampir tidak bisa menahan amarahnya.
Aku sudah melepaskanmu lebih awal karena bermain-main dengan putriku yang berharga, tetapi kamu masih berani memiliki sesuatu untuk diganggu? Kamu pasti lelah hidup. Sebenarnya cukup sederhana. Pintu utama kayu cendana merah yang dihancurkan oleh 7 tuan muda keluarga Dugu begitu mereka tiba di rumah keluargaku akan membutuhkan biaya perbaikan 1000 tael perak. Cedera pada 3 pelayan kita akan menelan biaya 500 tael untuk biaya pengobatan. Gerbang ke halaman aku akan menelan biaya 300 tael. Junmo Xie menghitung dengan jarinya. Terlebih lagi, mereka menahan aku dengan paksa dan mencuri anggur berkualitas tinggiku. Karena sejarah antara keluarga kita, aku bisa melihat ke arah lain dan memaafkan perilaku mereka jika kamu membayar 25 juta tael perak. Jenderal hebat secara alami dapat mengumpulkan 7 tuan muda pada saat itu. Apa? Dugu Wudi meraung, mengguncang para penjaga di belakangnya dan membuat mereka terguncang. 25 juta tael? Benar. Aku sudah membantu kamu dan membulatkannya menjadi bahkan 25 juta tael perak. Junmo Xie tidak mengedipkan mata dan bahkan membawa dirinya dengan udara yang murah hati. Aku meludahi wajah anjingmu. 25 juta tael perak? Aku ingin mendengar bagaimana anak-anak ini berhasil meminum anggur senilai 25 juta tael. Jika kamu tidak memberikan penjelasan yang tepat, aku akan melihat Senior Jun akan melihat dari siapa kamu mewarisi skema pemerasanmu. Dugu Wudi sangat marah hingga tertawa. Junmo Xie tetap tidak tergerak dan tersenyum dingin. Jika ini hanya anggur biasa, harganya tidak akan setinggi itu bahkan jika 7 bersaudara itu mabuk berat sampai mati. Tetapi aku dapat menjamin bahwa anggurku adalah satu-satunya dari jenisnya di dunia ini. Belum lagi apa yang diminum putra dan keponakanmu yang berharga adalah pembuka jalan. Ada 50 jeans Forest Hot dalam kendi, dan 50 cangkir Forest Hot kecil untuk setiap jin. Setiap cangkir kopi depan bisa dicampur lebih lanjut menjadi kendi berisi anggur berkualitas yang bernilai 10.000 tael perak. Jadi totalnya 25 juta tael. Aku akan mengabaikan kompensasi untuk semua kerusakan lain yang kita diskusikan sebelumnya karena persahabatan antara kedua keluarga kita. Itulah mengapa setiap cangkir anggur dihargai 10.000 tael perak. Aku tidak akan menipu siapapun. Ini adalah penawaran terbaik. Junmo Xie menjaga wajah tetap lurus tanpa sedikit pun bercanda. Persetan dengan paman ketigamu. Dugu Wudi berkata tanpa berpikir. Meminum anggur burukmu dapat mengirim satu ke surga ketujuh? Jenderal Dugu akan meledak karena marah. Pengeluaran militer tahunan kerajaan Tianxiang hanya berjumlah 30 juta tael perak. Ketiga putra dan 4 keponakannya telah menjalankan tep yang hampir menyamai pengeluaran militer tahunan kerajaan. Bukankah ini hanya pemerasan terang-terangan? Bagaimana ini tidak merobek siapapun? Aku mendapat penawaran. Mohon perhatikan apa yang kamu katakan, Jenderal Agung. Kamu tidak perlu melibatkan paman ketigaku. Seperti kata pepatah, semakin langka sesuatu, semakin besar nilainya. Akulah satu-satunya yang memiliki anggur ini di seluruh dunia. Jika aku katakan itu 10.000 tael per cangkir, maka 10.000 tael per cangkir. Jika itu orang lain, aku bahkan tidak akan menjualnya untuk harga itu.